Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap pujian kita, nyanyian kita ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya dekat Allah saja, rasa tenang hati kita. Pada sore hari ini kami datang Tuhan. Kami mau meninggalkan segala aktivitas kami mau duduk diam untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya dekat dekat
jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya kami mengucap syukur Bapa jika pada sore hari ini atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami bisa berkumpul tempat ini. Kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Kami mau buka ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini. Kita mau masuk gerbangnya sebab Dia Tuhan yang menggirangkan setiap kita. Memasuki gerbangnya. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Karena pujian ini mengatakan Dia girangkanku, izinkan saya Bapak Ibu Saudara boleh tengok kanan kiri dan berikan senyum yang paling manis. Karena pujian ini pujian mengatakan Dia girangkanku. Kita mau tebarkan sukacita pada sore hari ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
lagi saya mau tanya Bapak Ibu, ada sukacita pada sore hari ini? Amin. Hari ini kita merasa bahagia sebab kita berkumpul, bertemu dengan saudara seiman kita. Hari ini kurasa bahagia. Dengan tangan ya. Buat Tuhan kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena pengorbanan Kristus Yesus, kita menang atas maut. Karena pengorbanan Kristus Yesus, kita orang-orang percaya yang hidup menjadi lebih hidup. Terima kasih Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Waktu dan tempat kami silakan Bapak Gembala. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan. Kami percaya Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bersyukur Tuhan untuk anugerah salib yang Tuhan berikan bagi kami. Percaya Tuhan yang sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami, bahkan segenap aspek dalam hidup kami. Kami percaya dibaharui di dalam nama Yesus. Sebagaimana kami sebagai manusia baru, kami pun memiliki karakter yang baru. Dan pada waktu ini Tuhan, bulan ini kami akan mempelajari karakter yang baru Tuhan, yaitu mengenai bagaimana kami lambat untuk marah. Pimpin setiap kami agar kami dimampukan mengerti, memahami apa yang menjadi maksud
daripada firman Tuhan. Urapi hamba dalam segala kelemahan keterbatasan hamba, biarlah apapun yang hamba siapkan dan sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Dan setiap nyanyian pujian yang baru saja kami haturkan, biarlah boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami akan siap membuka telinga, pikiran dan hati kami, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua dan juga pelayan Present Worship, terima kasih untuk pelayanannya. Shalom Bapak Ibu, kabar baik, sehat semua? Puji Tuhan, kabar yang baik untuk kita, sehat semua. Sekalipun anginnya dingin sekali, tadi saya di bawah sambil nunggu jemaat hadir, anginnya luar biasa ya. Tapi saya bersyukur kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara, ini tema kita di bulan Agustus. Saya langsung saja, karena ini pembukaan di awal bulan, saya khawatir nanti terlalu panjang. Saya akan berusaha untuk sampaikan dengan ringkas dan cepat. Kita akan membahas karakter yang kedua daripada manusia baru yang dibahas oleh Paulus dalam Efesus pasal yang keempat. Bulan lalu, bulan Juli, kita membahas mengenai berkata benar atau berkata jujur. Ya, nah bulan Agustus kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu menjadi pribadi yang lambat untuk marah. Ya, tidak cepat marah atau lambat untuk marah. Ini pembahasan kita bulan Juli Bapak Ibu Saudara, menjadi pribadi yang mengucapkan kebenaran. Kemudian Agustus menjadi pribadi yang lambat untuk marah. Kemudian September menjadi pribadi yang mendahulukan kepentingan orang lain, tidak egois. Oktober pribadi yang memperkatakan kata berkat, kata-kata berkat kasih karunia. November menjadi pribadi yang tidak mendukakan perasaan Roh Kudus, dan Desember menjadi pribadi yang mampu mengampuni sesama. Ada hal-hal yang tentu Tuhan akan bukakan dalam pembahasan kita di bulan ini, yaitu menjadi pribadi yang lambat untuk marah. Adakah di antara kita di tempat ini yang belum pernah marah sampai dengan detik ini? Angkat tangan. Rasa-rasanya kok enggak ada. Entahkah kemarahan itu kita ekspresikan dengan diam? Ada orang yang marahnya diam. Entahkah kemarahan itu kita ekspresikan dengan melontarkan emosi kita. Manapun yang kita lakukan, entahkah diam, entahkah kita mengungkapkan, tapi saya yakin kok setiap kita pernah marah. Betul? Sekali lagi, adakah yang tidak pernah marah? Belum pernah marah, angkat tangan. Terima kasih untuk kejujurannya, kita semua pernah marah. Bahkan saya mau pengakuan dosa, marah atau temperamental adalah salah satu hal yang menjadi persoalan saya dalam waktu yang cukup lama. Ya, kira-kira di usia 20-an sampai awal-awal 30-an itu saya menjadi pribadi yang cukup temperamental. Mudah tersulut emosinya, mudah marah, temperamental begitu. Namun seiring berjalannya waktu dengan proses daripada Tuhan mulai lerem. Seperti energi kemarahan saya itu sudah habis. Ya, jadi sekarang jauh lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu, jauh lebih, orang bilang jauh lebih sabar, jauh lebih bisa mengontrol dan lambat untuk marah. Tapi dulu, Mas Gilang tahu, Mas Nunus tahu, Pak Iwan tahu, orang-orang yang cukup lama bergaul dengan saya, bagaimana saya itu orangnya sumbu pendek, cukup temperamental. Tapi puji Tuhan, itu semua sudah masa-masa itu, masa-masa jahiliyah itu sudah lewat. Ya, masa-masa kegelapan itu sudah lewat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat emas yang akan kita bahas satu bulan ini di ayat 26-27. Bulan lalu ayat 25. Janganlah kamu berkata dusta. Ya, ayat ini, bulan ini ayat 26 dan 27. Kita akan baca bersama karena ayatnya pendek. Ya. Efesus 4, 26, 27, 23. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, kalau marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa kaitannya kemarahan dengan kesempatan? Memberi kesempatan kepada iblis. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita akan membahas lebih jauh ayat ini atau bagaimana kita mengontrol kemarahan kita, saya pikir kita perlu tahu
latar belakang daripada kota Efesus, kota di mana surat Efesus ini ditujukan. Alasan kenapa Rasul Paulus menyenggol perihal kemarahan. Tentunya kan enggak asal tuh, tidak serta-merta Rasul Paulus iseng menyinggung. Yang pertama, ciri manusia baru adalah berkata jujur, tidak bersaksi dusta. Ciri yang kedua adalah lambat untuk marah. Saya pikir bukan kebetulan atau bukan iseng. Saya percaya bahwa Rasul Paulus menemukan isu-isu, menemukan masalah-masalah dalam jemaat Tuhan di Efesus yang menyangkut kejujuran, yang menyangkut kemarahan. Makanya disinggung. Saya pikir kita perlu tahu sekilas. Efesus itu kota pelabuhan Bapak Ibu. Letaknya ada di pantai. Ya. Dan itu menjadi lokasi yang strategis di mana perdagangan terjadi di situ. Kapal banyak bersandar di situ dan kota itu adalah kota transaksi, kota perdagangan, kota perekonomian. Karena ini kota pelabuhan, maka di Efesus ini terjadi pertemuan berbagai etnis dan budaya. Ada orang-orang Yahudi di situ. Kita tahu Rasul Paulus pernah datang dan berkhotbah di sinagoge rumah ibadah orang-orang Yahudi. Artinya ada orang Yahudi di situ. Kemudian Efesus sendiri terletak di Asia Kecil. Ada orang-orang Yunani di situ. Yang juga kita tahu menyembah kuil Artemis. Efesus terkenal dengan kuil penyembahan Dewi Artemis. Beberapa waktu lalu sudah sempat saya singgung. Patungnya itu perempuan yang memiliki payudara banyak, tapi kakinya itu diganti dengan bongkahan batu besar. Yang diyakini batu itu meteor jatuh dari langit. Sehingga kemudian dibentuklah patung sesembahan Dewi Artemis. Penduduk Efesus, terkhususnya orang-orang Yunani, itu fanatik sekali dengan yang namanya kuil Artemis. Fanatiknya bukan main. Mereka menyembah Dewi Artemis yang mereka yakini memberikan kesuburan dan juga memberikan kesejahteraan untuk mereka, kekayaan untuk mereka. Ya, kota pelabuhan banyak etnis, tadi ada Yahudi, ada Yunani, kemudian kita juga melihat tentunya karena itu kota pelabuhan pertemuan sehingga bisa aja ada orang-orang India mampir di situ, bisa aja orang-orang Tiongkok mampir di situ karena itu kota perdagangan, karena itu kota pelabuhan, banyak etnis, banyak budaya. Kemudian itu pusat pemujaan, tadi sudah saya sebutkan ada kuil pemujaan Dewi Artemis yang kuilnya sendiri itu masuk dalam kategori keajaiban dunia masa lampau. Saking gede nih, besar sekali, sampai sekarang reruntuhannya pun masih bisa dilihat. Di situ tempat pemujaan Dewi Artemis yang fanatik. Di kuil Dewi Artemis itu salah satu penyimpangan moralnya adalah imam-imamnya perempuan. Dan imam-imam perempuan ini tugasnya adalah melayani hasrat para laki-laki yang diyakini itu memberikan keberkahan. Jadi secara moral memang sudah ngeri. Tapi ini kota, ya memang karena kota besar ya, mungkin kalau kita bayangkan sekarang mungkin seperti Jakarta, Surabaya, begitu. Nah, di kota ini ada jemaat Tuhan yang dikenal dengan jemaat Efesus bertumbuh. Yang bahkan Rasul Paulus itu memuji jemaat ini di awal suratnya, Efesus 1 ayat 15-16. Aku selalu bersuka cita, bahagia setiap kali mendengar tentang kamu. Artinya kondisi jemaat Efesus itu tuh kondisi jemaat yang imannya cukup bagus awalnya. Walaupun kemudian ya mereka sempat turun, imannya sempat mengalami kekeringan. Cinta mula-mula berkobar, habis itu ngedrop, habis itu seperti dingin. Familiar dengan keadaan manusia Kristen biasanya. Ikut Tuhan pertama luar biasa menggebu-gebu, habis itu biasanya terus kok garing ya, kok aku kok seperti ini ya. Nah, kenapa kita perlu memahami keadaan kota Efesus? Karena saya merenungkan, kenapa Paulus kok membahas perihal kemarahan? Apakah di kota ini memang orang-orangnya sumbu pendek? Dan memang kemungkinan besar iya, karena ada fakta-fakta ini. Kok bisa? Coba kita perhatikan. Yang pertama, keragaman etnis atau budaya, agama dan kepercayaan tentu membuat gesekan. Sekali lagi, biasanya kalau kumpul dengan satu budaya gampang, cair. Tapi perbedaan budaya menimbulkan
gesekan. Papa saya Jawa, mama saya Manado. Awalnya saya percaya pasti juga ada perbedaan budaya, gesekan. Orang Jawa dengan orang Batak pasti juga beda. Biasanya ada Ais nggak datang. Ais mungkin karena sudah lama di Jawa, juga lama-lama berubah kayak orang Jawa gitu ya. Tapi kalau kita bilang orang Batak bertemu dengan orang Jawa, pasti budayanya beda. Kulturnya akan lain, rentan terjadinya gesekan. Keragaman etnis dan budaya dan juga agama kepercayaan yang ada di Efesus menyebabkan warga atau masyarakat Efesus rentan mengalami konflik ketegangan. Ya, agama yang ada di Efesus paling enggak berarti ada Yahudi, kemudian ada penyembah Artemis, ada penyembah Kaisar, kemudian ada orang-orang Kristen. Jelas, beda-beda, bisa menimbulkan gesekan. Belum dari pedagang-pedagang yang lain dari negara-negara lain yang saya sebutkan tadi, itu rentan. Indonesia pun dibilang cukup rentan. Makanya Indonesia punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan itu penting. Founding Father negara Indonesia menekankan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, ragam etnisnya itu beda sekali. Yang dari Sabang itu arahnya ke Melayu, tapi kemudian terus sampai ke Merauke, arah budayanya sudah kayak seperti suku aborigin yang Australia punya. Itu mentang sekali. Ya. Sementara kalau di daerah Manado dan sekitarnya Minahasa itu kulturnya sudah ngikuti seperti Filipina. Mentang sekali. Sehingga kalau enggak hati-hati perbedaan ini menimbulkan konflik. Perbedaan. Kemudian kesenjangan, namanya kota perdagangan, seperti Jakarta deh, kota perdagangan. Pusat perekonomian Indonesia ada di Jakarta sekarang. Makanya pusat pemerintahannya mau digeser ke IKN, Ibu Kota Nusantara. Karena sudah terlalu rame, crowded. Di Jakarta Bapak Ibu, di sini deh gitu, satu titik kita bisa melihat gedung menjulang tinggi, begitu kita nengok sedikit, di situ masih ada perkampungan yang rumahnya kumuh, dempet-dempetan. Kota perdagangan, kota ekonomi, kesenjangan ekonomi bisa terjadi di sana. Yang kaya ya kaya banget, yang miskin ya miskin banget. Itu pun rentan terjadi konflik. Di Jakarta, kalau nggak siap hati katanya jangan datang ke Jakarta. Kalau kagetan datang ke Jakarta, waduh bisa. Saya waktu masih aktif di bisnis asuransi, setiap tahun paling nggak 2 kali untuk training ke sana. Awal-awal datang ke sana cukup kaget melihat budayanya. Jam 7:30 malam itu orang pakai baju kerja, tenteng tas ransel, masih banyak pulang dari pekerjaan, naik KRL, naik busway, bos itu udah nggak peduli. Semua pakai headset, sudah nggak ada tuh yang ngobrol. Kalau kita di Jawa kan naik bis gitu kan, jengten budi Pak gitu, masih wajar kayak gitu. Di sana gitu kita tanya-tanya orang malah apaan sih gitu kan. Pegawai-pegawai bank gitu, bajunya bagus-bagus, kerja di bank pakai blazer, tapi makannya di emperan trotoar, yang jualan cuman pakai tenggok gitu, terus pakai kursi-kursi bakso, semua ngumpul di situ, di depan kantor mereka yang megah, tapi makannya di tempat seperti itu. Jadi memang namanya kota perdagangan, itu kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi pasti terjadi, itu rentan konflik. Efesus juga sama. Belum lagi karena adanya kekristenan. Ingat, ketika Kristen masuk, Paulus khotbah di rumah ibadah, orang Yahudi ngamuk. Paulus mengadakan banyak mujizat, akhirnya ilmu-ilmu sihir di situ kalah pamor, ahli-ahli sihir ngamuk. Terjadi kerusuhan karena pengrajin-pengrajin perunggu yang bikin kuil Artemis mulai omsetnya turun, karena banyak orang-orang yang dulu nyembah Dewi Artemis, sekarang nyembah Yesus, pengrajin-pengrajinnya ngamuk. Kekristenan datang memicu banyak ketegangan ketika banyak orang bertobat. Kemudian belum konflik internal di gereja sendiri. Di dalam jemaat Efesus terjadi penyesatan, terjadi permasalahan, ketegangan terjadi, kemarahan terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, ini di Efesus. Sekarang coba kita pikir, kita sendiri dalam lingkungan yang kita hadapi, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah, yang sekolah mungkin, di tempat kerja yang kerja mungkin, situasi kita hari-hari ini. Kita hidup di tengah lingkungan yang beda etnis dan agama, betul? Betul? Ada ketegangan enggak Pak? Ada.
ada ketegangan. Perbedaan ini bikin ketegangan. Ada kesenjangan. Kita hidup di lingkungan yang juga ada kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Memicu pertentangan enggak? Memicu perselisihan enggak? Memicu perselisihan. Kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi. Banyak orang jadi tegang suasananya. Kekristenan, hari-hari ini kekristenan kita apakah dalam keadaan baik-baik saja? Enggak. Nah, tapi faktanya begitu. Orang-orang Kristen di Indonesia mengalami pertentangan, ketegangan terjadi. Dan di dalam gereja kita sendiri, ada enggak sih konflik? Ada. Ada enggak sih ketegangan? Ada. Kayaknya ketemu baik-baik saja, guyang-guyu. Shalom, Bu. Shalom, Pak. Shalom, Mas. Shalom, Mbak. Tapi di belakang layar, sangkut tuh jane gini. Ada ketegangan. Sehingga Rasul Paulus merasa problem ini pendalaman saya sendiri ya. Ini pendalaman saya. Ketika menyiapkan khotbah kan selalu saya harus berusaha mendalami sendiri. Saya pikir hal-hal ini pun terjadi di Efesus dan saya rasa cukup relevan juga, cukup nyambung juga dengan situasi kita hari-hari ini. Kita hidup di lingkungan yang beragam, ada kesenjangan ekonomi sosial, kekristenan sendiri pertumbuhannya dihambat terus, dan di dalam gereja pun ada konflik. Kalau kita tidak bisa ngontrol kemarahan kita, ketika di dalam lingkungan masyarakat karena keragaman, kita marah, kita tersulut, apakah kita pantas disebut Kristen? Ketika kita menghadapi kesenjangan, kita diperlakukan tidak adil karena mentang-mentang saya cuma sendalan, mentang-mentang karena saya cuma pakai motor. Berapa kali itu saya tuh orangnya memang paling senang diremehkan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang beberapa kesempatan yang memang tidak butuh pakaian bagus-bagus, itu saya itu senangnya cuma pakai celana pendek, senangnya cuma pakai sendal jepit dan segala macamnya. Suatu kali saat saya datang ke bengkel, awalnya saya nganter mobil itu saya pakai baju kerja, celana panjang, sepatu, pakai kemeja rapi gitu ya, disambut dengan baik. Ketika sudah jadi saya ngambil, saya udah sore kok, saya pakai celana pendek, sendal jepit. Ya sewajarnya, enggak sobek-sobek juga sih. Saya tidak sedang menyamar gitu loh. Intinya pokoknya sederhana saja. Bapak Saudara tahu, saya antri itu enggak dipanggil-panggil. Saya pikir kan saya tinggal ngambil ya, mungkin tidak perlu dipanggil. Saya maju, Pak maaf saya mau, Mas antri dulu Mas. Oh nggih ngapunten, saya duduk lagi. Saya pikir oh ya mungkin dia lupa wajah saya, apa mungkin wajah saya terlalu ledak gitu ya. Gitu kan. Kok aku akhirnya saya tunggu agak lama si masnya itu. Kemudian masih kan mungkin mau pulang kerja jadi dia lagi beres-beres. Saya pikir sudah terlalu lama lah nunggu. Kemudian saya memberanikan diri maju lagi. Pak, pangapunten, dalem namung orang-orang Jawa sudah dibilang dalem begitu. Mesti bos iki mesti wongnya mendo banget gitu kan. Saya bilang, "Pak, dalem namung ajeng niki lho. Kan sampun dados." Terus dia angkat kepala. Walah, Pak Daniel loh, tak pikir sopo. Udah Pak, monggo langsung sampai dianterin. Monggo Pak, tinggal diambil aja. Mobil sudah dicuci. Oh nggih. Lah tadi berangkat tak pikir dia ngomong sendiri. Kan pakai celana panjang. Saya enggak gagas nih. Pak Daniel lah, celana pendekan. Dia Pak lah udah selesai kerja. Bayangkan, baju aja itu membuat orang kadang-kadang menilai kita loh. Tapi saya memang paling senang kayak gitu loh. Karena maksudnya sudahlah orang-orang hari-hari ini kenapa kok menilai orang masih dari penampilan luarnya. Ini terjadi kalau kita gagal ketika diremehkan karena faktor kesenjangan ekonomi, kita marah. Apakah kita juga memuliakan Tuhan? Ketika kekristenan dihambat terus, ada orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, kita marah, kita lawan. Apakah kita juga akan memuliakan Tuhan? Ketika di dalam gereja terjadi konflik, kita marah. Kita saling ngamuk, apakah itu juga memuliakan Tuhan? Inilah persoalannya kenapa Rasul Paulus kemudian menuliskan, kalau Anda marah, kalau kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Pertanyaannya, bolehkah orang Kristen marah? Pak Ruli, boleh enggak orang Kristen marah Pak? Nggak boleh. Pertanyaan kedua, dosa enggak Pak marah Pak? Sangat dosa, oke. Sekarang Mas Gren, apakah orang Kristen boleh marah? Boleh. Marah itu dosa enggak? Tidak loh. Pertanyaan yang sama kepada dua orang yang beda. Pak Ruli bilang marah boleh enggak? Boleh. Tapi marah dosa enggak? Sangat dosa. Berarti orang Kristen boleh berdosa. Karena boleh marah, tapi walaupun marah itu dosa.
Tapi kata Mas Gren, marah boleh? Boleh. Tapi dosa enggak? Tidak. Lalu yang betul yang mana? Nah, kita akan dalami bersama-sama dari ayat-ayat ini. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini kita akan belajar dari Efesus 4 ayat 26-27 itu. Yang pertama, kemarahan harus dikendalikan. Katakan harus dikendalikan. Pilihannya cuma dua Bapak Ibu, kita mengendalikan kemarahan atau kemarahan yang mengendalikan kita. Nah ini umum, emosi nih, umum gitu kan. Kendalikan amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Uniknya, Alkitab terjemahan ILT, Indonesia Literal Translation atau terjemahan langsung. Jadi dari bahasa asli diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia tanpa harus distruktur yang rapi gitu ya. Terjemahan yang langsung dipahami gitu. Bilangnya begini, marahlah tapi jangan berbuat dosa. Disuruh marah Pak. Apakah Paulus salah menulis? Marahlah, tapi jangan berbuat dosa. Bahasa aslinya dari bahasa Yunaninya memang saya ngecek, kalau bahasa Yunani itu bentuk katanya pun bisa dicek apakah kata ini itu sifatnya imperatif, apakah deskriptif gitu ya. Kalau deskriptif hanya menjelaskan, kalau imperatif itu artinya kata itu sifatnya dorongan atau perintah. Nah, marah ini menggunakan kata yang imperatif. Sehingga marahlah ini memang betul-betul perintah, Pak, dorongan, Pak. Jadi Paulus bilang nesuo. Berarti jelas marah itu boleh. Lalu Paulus itu bilang marahlah, nesuo. Hanya persoalannya kalau boleh apakah itu dosa atau tidak? Kalau bolehnya sih boleh. Persoalannya apakah itu dosa atau tidak kemarahan itu. Marahlah tapi jangan berbuat dosa. Marah itu tidak sama seperti dusta, beda dengan dusta. Kalau dusta kita sepakat, bulan lalu kita sudah belajar mengenai dusta. Dusta itu dosa enggak? Dosa, karena dusta itu berasal dari iblis. Iblis adalah pendusta, bahkan bapa segala dusta. Tapi marah, dosa enggak? Menurut Pak Ruli dosa, menurut Mas Gren tidak berdosa. Menurut Bapak Saudara marah itu berdosa enggak? Kalau dusta itu dosa, karena dusta adalah karakter iblis. Tetapi marah. Apakah Allah pernah berdusta? Apakah Tuhan pernah berdusta? Tidak, karena tidak ada kegelapan dalam diri Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Allah pernah marah? Pernah, Pak. Apakah Allah lalu bisa melakukan dosa? Tidak bisa. Tapi Allah pernah marah enggak? Oh pernah, perjanjian lama. Dari perjanjian lama dulu, kapan kita melihat Allah marah? Air bah. Itu kemarahan Allah karena melihat dosa-dosa manusia yang begitu keji. Kapan lagi? Sodom Gomora. Walaupun sudah ditawar sama Abraham, Tuhan, mesake ponaan kulot. Bagaimana kalau ada orang benar di sana? Sekian orang benar, dinyang terus. Tapi kemarahan Allah tetap tidak bisa dihentikan, Sodom Gomora dihancurkan. Allah marah. Betul? Perjanjian baru, pernah gak kita lihat Tuhan Yesus sebagai pribadi, salah satu pribadi daripada Allah, hakikat Allah yang sama itu. Apakah Tuhan Yesus pernah marah? Pernah. Kapan? Ketika Tuhan menjungkir balikan meja uang pertukaran uang di bait Allah. Tuhan marah loh. Apakah Tuhan marah karena bait Allah dipakai jualan? Bukan. Persoalannya bukan karena jualan di gereja. Karena kalau persoalannya jualan di gereja, saya khawatir nanti panitia Family Day itu ketika lagi jualan, tiba-tiba Pak Ruli datang, kayak itu iki. Gusti Yesus nesu, ngopo iki gitu kan. Balik aja. Tuhan tidak berkenan, apa? Tahu bacem tidak. Tidak boleh. Gitu kan. Sosis pangan. Apa ini gitu kan. Bukan masalah jualannya Pak, persoalannya karena pada waktu itu di bait Allah, itu kan orang datang untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban pendamaian. Nah tapi imam-imam dan pedagang-pedagang itu ternyata punya kong kalingkong Pak. Caranya gini, orang yang datang untuk mempersembahkan korban itu harus dicek dulu korbannya sama imam. Ini benar-benar suci tanpa cacat enggak? Mulus tenanan enggak? Karena kalau mulus enggak berlaku. Korban penghapusan dosa, korban pendamaian harus tanpa cacat. Makanya Yesus itu dikatakan anak domba
Allah yang tak bercacat, tak bercela. Harus yang mulus, putih, bersih, benar-benar gak ada cacat celanya. Nah, persoalannya setiap kali ada orang datang, itu imam selalu bilang ini, iki gak itu. Selalu aja dicari-cari kesalahannya, iki ora oleh. Nah kalau udah ditolak, apa orang itu harus pulang? Padahal rumahnya mungkin jaraknya jauh. Digeretlah lagi ternak-ternak ini, hewan-hewan ini. Enggak. Mereka menyiapkan solusi. Imam dan juga para pedagang menyiapkan solusi. Solusinya gimana? Mereka menjual hewan yang sudah dinyatakan lulus uji, dinyatakan SNI, dinyatakan standar halal. Ini. Lah terus sing tak gawe iki piye? Ya dolen wae, jualan, kamu beli yang ini, diambillah keuntungan di situ. Ada kong kaling kong, ada kesepakatan jahat di belakang layar sehingga Tuhan marah. Persembahan untuk Bapakku aja kok mbok dadekke kaya ngene. Ini akhirnya dijungkir balikan oleh Tuhan Yesus. Jadi persoalannya bukan karena jualannya, persoalannya karena kesepakatan jahatnya itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Pak Ruli ya Mas Elvin tolong ya. Jadi kalau ada usaha dana tolong jangan dirusak ya, itu usaha dana dilarisi ya. Jangan dijungkir balikan. Kita mendapati Yesus marah. Kapan lagi kita mendapati Yesus marah? Ketika murid-murid tidak percaya, angin ribut diredakan, sebelum angin ribut diredakan kan mereka ketakutan, mereka membangunkan Yesus, lalu Tuhan bilang gini, sampai kapan kamu gak percaya? Sampai kapan kamu masih terus kayak gini? Ragu, kamu udah lihat banyak mujizat kulakukan, kok ya ora percaya-percaya, Tuhan marah. Nah kalau dusta, Allah gak pernah berdusta. Kalau dusta, Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Tapi kalau marah, Allah Bapa pernah marah. Tuhan Yesus pun pernah marah. Jadi marah itu hanyalah ekspresi. Sama seperti sedih. Boleh gak Pak sedih? Boleh. Senyum? Boleh. Tertawa apalagi. Marah juga sama, itu pun hanya ekspresi. Kemarahan adalah ungkapan ekspresi saja. Tapi berpotensi menyeret kita melakukan dosa. Jadi marahnya enggak dosa Pak. Yang dosa adalah perbuatan setelah kemarahan itu loh. Kalau marahnya enggak kita kendalikan, takutnya berubah menjadi perbuatan dosa. Efesus 4 ayat 26-27 Paulus bilang gini, marahlah. Tapi di ayat 27 Rasul Paulus pun bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jeda antara kita marah dan kemudian menunjukkan kemarahan kita, itu celah itu iblis pakai Pak, Bu. Ayo. Misuo. Misuwa enak. Misuo marah ke merobok. Betul? Marahnya enggak dosa Pak, Bu. Tapi kemarahan yang dibiarkan atau tidak dikendalikan mendorong kita melakukan dosa. Mengumpat atau miso. Sepakat enggak Pak kalau miso itu dosa? Kata-kata sia-sia. Dosa. Apalagi kalau ngumpatnya menyebut nama Tuhan. Berapa banyak orang ketika marah yang disebut nama Tuhan. Demi Tuhan. Loh, Tuhan yang disebut. Sumpah. Demi nama Tuhan. Marah tapi nyebut nama Tuhan. Itu dosa. Bohong. Orang kepepet, terdesak, dituduh terus, dia menjadi marah, kemudian dia mengeluarkan kebohongan demi kebohongan. Membunuh. Orang marah dan membunuh. Kejadian. Oh ibu saudara, kemarahan gak dikontrol, bunuh loh. Berzina. Ada gak terjadi? Ada. Bu, kenapa ibu kok selingkuh gitu kan? Apa? Suami saya itu gak pernah memperhatikan saya, mendingan saya mencari pria idaman lain. Loh ada loh. Ada suami-suami, loh Pak kamu kok gini? Oh seneng omah kurat yang karo bojoku. Wis ora ono ngene saku tak pilih ning jaba wae jajan. Ciki. Ya enggak dong. Jajan ciki. Soalnya ada anak-anak di sini Pak Ruli ya harus. Nanti kan banyak bingung loh. Jajan ciki apa toh Pak? Bapak pokoknya tahu ya. Ada anak-anak di sini. Ada Reva. Reva udah paham lah. Hati-hati loh, apa ya hari-hari ini orang kok
melakukan hal-hal yang nggak jelas hanya karena marah sama pasangannya, dendam. Kayaknya nggak ngomong, nggak diungkapkan, tapi ternyata punya kepahitan, dendam, kesumat, bangkang. Kalau bangkang ini umumnya anak-anak. Orang tuanya mengarahkan, orang tuanya menegur, orang tuanya memarahi, meh nyauri, wedi, tapi diungkapkan dengan membangkang. Saiki aku kurang ngrungokno apa kata bapak ibu, wis rada gagas gitu. Mulai bengi-bengi terus diem aja, masuk kamar, karepe gitu kan. Ora gelem menggugu, karepmu karena marah. Enggak jawab sih, tapi membangkang. Nah, marahnya enggak marah. Marahnya enggak marah. Asik gitu. Marahnya enggak dosa. Tapi marah yang dibiarkan lalu jadi mengumpat, jadi berbohong, jadi membunuh, jadi berzina, jadi dendam, jadi bangkang. Nah, ininya dosa. Nah, pintunya dari mana? Dari marah. Bapak Saudara coba ingat peristiwa Kain coba. Marah memanglah bukan dosa tapi membuka pintu terjadinya dosa. Ketika Kain mempersembahkan persembahannya dan tidak diterima, tapi persembahan Habel diterima, maka dikatakan panas hatinya, muram mukanya. Tuhan bilang sama Kain, "Hei Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ketika kita marah, iblis itu kayak siap-siap gitu loh. Nah, gini nesu. Ayo ndang miso, gang, klis, yuk, cul. Ketika kita akhirnya cul gitu ya, nah ngono loh gitu kan. Tapi ketika kita bisa menahan diri, iblis, alah, gagal maning. Senin kemarin saya naik motor pulang pelayanan dari Hotel Haris itu, Senin siang. Kemudian saya mau pulang, saya ke arah barat, ngelewati flyover. Kemudian turun di perempatan Panti Waluyo, lampu merah Panti Waluyo. Saya mau kanan, mau pulang ke Banyuagung. Di sebelah kiri saya mobil nyalip. Saya rating kanan, dia juga rating kanan. Lampu hijau saya maju, mau belok kanan, dia juga maju, belok kanan. Saya pikir dia mau belok, ternyata dia putar balik. Akhirnya mau gak mau saya harus ngerem. Saya ngerem set, mobil itu tetap muter balik. Aman, motor tidak tersenggol. Saya juga gak roboh, tapi ban mobil itu nginjek kaki saya kiri. Nyet gitu. Siang-siang panas-panas, pengennya langsung miso. Cuci tangan dulu. Miso dong. Kalau kata Mas Gilang tipis-tipis. Tipis terus. Kalah. Ya Pak ya. Tipis-tipis Bapak Ibu, tipis-tipis. Tekan entek tipis terus. Akhirnya kalah. Makanya jangan tipis-tipis. Akhirnya kaki saya keinjek, pengen rasanya langsung minimal, nggak harus miso-sos. Pengennya, mau saya juga masih manusia. Saya udah bener-bener nahan gitu. Tapi untung ya sekali lagi Roh Kudus masih mengingatkan, jangan. Akhirnya terus, iblis saya percaya itu udah di depan pintu tuh. Dang, yo, Jul, Daniel, wah, langsung cetok gitu loh. Kembalikan dirimu yang dulu gitu loh. Kalau dulu tak gebrak mobilnya, bener. Mau saya dulu naik motor sama Mas Adris, ada bis klakson di pinggir saya, tak gebrak kok pintunya. Pak, klaksonmu loh, kupeng gue loh Pak. Kayak gitu dulu, udah pelayanan padahal saya. Jangan ditiru ya, itu dulu. Sekarang udah bertobat, itu udah lama, puluhan tahun yang lalu. Ya, waktu masih muda. Sekarang kan ya masih muda, tapi ya mulai putih, mulai botak. Ya. Saya tahan, saya percaya iblis kalah waktu itu. Sehingga ketika Daniel ndang misuwo, ndang oyaan, ndang gebrakan. Tapi saya bilang, ora. Akhirnya mobil itu lewat, saya pulang, saya cuma nyanyi. Saya nyanyi, dalam nama Yesus, karena kaki nyut-nyutan. Semoga enggak ada masalah. Sampai rumah saya buka sepatu saya, puji Tuhan enggak ada luka, enggak pecah, kuku enggak, aman semua. Hanya pengen cul tadi aja. Kalau saya cul, tiba-tiba ternyata di situ ada Pak Ruli yang dalam perjalanan mau ke Mojosongo, rumahnya saudaranya. Tahu, wih, Om Daniel mata-matai. Terus saya khotbah mengenai kemarahan hari ini. Terus apa dia bilang nanti? Beliau bilang apa? Om Daniel, khotbah kemarahan. Ayo. Pulang ibadah 10 hari yang lama saya juga pernah kesaksian kan. Kalau itu kebalikannya. Saya mau belok kiri ada mbak-mbak, sikile kementangan.
Jadi kakinya beliau yang keinjek mobil saya. Mungkin itu karma. Apa yang kamu tabur kamu tuai gitu ya. Yang kali itu kakinya yang keinjek ban mobil saya. Saya pengen gitu. Karena kan hak saya mau belok kiri jalan terus kok, belok kiri langsung kok. Mbak E itu yang terlalu mepet, makan jalan, dah gitu nggak pakai helm, lampu juga dimatikan. Kalau misalkan saya turun dan wani ngayale, saya wani gitu kan. Tapi balik lagi, mobil saya terus digebrak sama dia. Wah, sikalku gitu. Dang mundur. Ternyata posisinya masih keinjek kakinya. Bener, masih keinjek. Baik saudara, kalau saya terus cul gitu loh, saya bayangkan ada orang melihat di situ, Pak Ruli lihat, Pak Daniel lihat, Pak Yoto lihat, Bu Nyoman lihat, Alvin lihat, ki opo gitu kan, gembala kok wasis banget nek miso gitu kan. Enggak pantas lah. Hendaklah kita tidak tergoda untuk berbuat dosa, apapun itu. Ketika kita marah, jangan sampai. Ketika kita marah, jangan sampai mengumpat, jangan sampai bohong, jangan sampai bunuh, apalagi jangan sampai berzina, jangan sampai dendam, diampuni aja. Jangan dendam, jangan akar pahit, jangan membangkang. Bapak-Ibu Saudara, kemarahan harus dikendalikan. Katakan harus dikendalikan. Yang kedua, harus diselesaikan. Marah itu boleh, tidak berdosa, tapi harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, takutnya jadi dosa nanti. Kemarahan jangan dibiarkan, kemarahan harus diselesaikan Bapak Ibu. Ayatnya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Atau dalam versi firman Allah yang hidup, jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah, atasilah kemarahan itu dengan segera. Jadi bukan berbicara mengenai, serengenge selah angslep, dang minta maaf. Enggak. Lah kalau kita baru tersulut emosinya jam 9:30 malam, matahari sudah terbenam. Sesuk wae ngampuni nih, sesuk wae minta maaf. Ya enggak bisa. Ini bukan berbicara mengenai matahari terbenam. Ini berbicara untuk segeralah menyelesaikan kemarahan kita. Marah itu diperbolehkan, namun tidak untuk dibiarkan. Kemarahan yang dibiarkan tidak selesai, pasti berujung perbuatan dosa. Minimal sakit hati, minimal akar pahit, minimal itu dendam pasti. Kalau kita membiarkannya, tidak menyelesaikannya. Sehingga gimana dong? Ya harus kita selesaikan. Sinyalnya hilang. Oleh karena itu Bapak Saudara, yang pertama kemarahan harus dikendalikan. Yang kedua, kita marah. Ya sudah, kalau memang kita marah dan akhirnya pribadi kita mengungkapkan kekesalan kita, mengungkapkan emosi kita, jangan terus dibiarkan berlarut-larut, tapi selesaikanlah kemarahan itu. Mati. Ditunggu dulu Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini dia. Terima kasih Mas Nunus. Saya sudah nggak pegang catatan soalnya, jadi saya hanya mengendalikan dari sini saja. Ya. Kebablasan. Contohnya, Paulus pernah mengalami juga kemarahan. Kita buka dalam Kisah Rasul 15, 37-39. Saya akan buka aja langsung dari sini. Slide-nya biarkan di situ supaya saya bisa jelaskan dengan cepat. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu contoh kejadian di mana Paulus pernah marah dengan rekan pelayanan yang namanya Barnabas. Saya bacakan. Kisah Rasul 15, 37-39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga Paulus dan Barnabas berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Kemudian Paulus milih berlayar sama Silas. Bapak Saudara, Paulus dan Barnabas itu siapa? Paulus kita tahu, rasul yang terpakai Tuhan luar biasa. Tapi dulunya dia adalah pembunuh murid-murid Kristus. Betul? Dia masuk ke rumah-rumah ibadah, dia masuk ke rumah-rumah orang Kristen, dia tangkap, dia siksa, dia bunuh. Di tangannya ada surat tugas amanat yang resmi dari Sanhedrin untuk membasmi orang-orang Kristen. Dia orang yang hebat untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tapi kemudian Tuhan tangkap dia. Dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berjumpa dengan sinar yang begitu menyilaukan mata. Dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka kemudian Paulus bertobat.
Dia sembuh dari butanya dan dia putuskan untuk mau jadi murid Kristus. Dia mau jadi penginjil. Tapi tidak mudah Paulus untuk masuk ke dalam lingkungan rasul-rasul. Kenapa? Kan dicurigai. Kalau misalkan ada teroris yang dulunya membantai orang Kristen, tiba-tiba masuk gereja bilang, Pak saya bertobat, saya mau benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Enggak semua orang gereja pasti akan mudah menerima. Kecurigaan pasti akan tetap ada. Paulus pun awal-awal dicurigai oleh murid-murid. Sulit untuk bisa masuk. Kemudian datanglah seorang yang bernama Barnabas. Nah Barnabas inilah yang menjamin Paulus. Barnabas bilang kepada jemaat, pada murid-murid yang lain, Barnabas bilang, aku percaya sama orang ini, aku percaya sama Paulus, dia pasti sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Jaminannya aku sendiri. Jadi Barnabas, baik enggak Bapak Ibu? Baik. Dia orang yang mau mendampingi Paulus agar bisa diterima. Dan duet Paulus Barnabas ini luar biasa sekali. Mereka berdua menginjil ke sebuah tempat namanya Antioquia. Di Antioquia terjadi pertobatan yang luar biasa. Banyak orang bertobat di sana. Bahkan Paulus dan Barnabas ini betul-betul saking hebatnya, satu berkuasa melakukan mujizat, satunya memberitakan Injil. Mereka disebut sebagai Zeus dan Hermes, dewa-dewa Helenisme, dewa-dewa orang-orang Yunani. Saking hebatnya. Orang-orang menyebut ini satunya titisannya Zeus, ini titisannya Hermes. Kalau di Jawa mungkin orang bilang, iki titisannya Nyi Roro Kidul misalkan, karena saking hebatnya gitu. Nah Paulus dan Barnabas mendapat julukan, ini titisan dari Zeus, ini titisan dari Hermes. Saking solidnya duet ini. Suatu kali saat Markus, saudara dari Barnabas, ikut dalam pelayanan. Nah mungkin Markus, tebaan saya, Markus ini karena masih muda, mungkin masih suka ya namanya anak muda. Belum fokus sungguh-sungguh. Kadang-kadang masih suka lelet, enggak cekat-cekat. Maka akhirnya Markus sempat pamit untuk tidak join pelayanan. Ketika Paulus memahami hal itu, maka Paulus ngomong sama Barnabas, cukup tekan kene, aku karo Markus. Kita berdua aja, Markus gak usah diajak. Nah Barnabas gak mau, karena Markus itu masih saudaranya Barnabas. Dia bilang, ojo Paulus, Markus sudah ditinggal, dibawa aja terus. Nah Paulus orangnya temperamental. Dia bilang, ora, pilihan wae. Kowe milih Markus apa milih aku? Barnabas jelas memilih ngaboti Markus, saudaranya sendiri. Aku tak sama Markus. Paulus bilang, ya wis, itu pilihanmu, aku sama Silas. Sama-sama menginjil. Alkitab berikutnya tidak mencatat apakah Paulus dan Barnabas kemudian berdamai. Saya mencari di Alkitab tidak ketemu. Tapi mungkin di catatan-catatan sejarah murid-murid mungkin ada. Di catatan-catatan murid-murid awal sejarah-sejarah gereja seperti Eusebius gitu mungkin ada, tapi saya belum ngecek. Nah mungkin nanti bisa dicari, Mas Unus bantu saya nyari data itu. Siapa tahu bisa dibikin skripsi. Rekonsiliasi Paulus Barnabas dalam aplikasinya meredakan konflik dalam internal gereja. Bagus itu, bikin tesis S1 skripsi ya. Cari, mungkin ada datanya. Tapi di Alkitab saya nggak nemu. Tapi kalau rekonsiliasinya dengan Markus, saya nemu. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, Paulus itu bilang kepada Timotius, saya bacakan ayatnya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Surat 2 Timotius ini surat yang ditulis Paulus di masa tuanya, di masa senjanya. Dia sudah begitu lemah secara fisik, dia menulis seperti pesan perpisahan, seakan-akan pesan perpisahan untuk anak rohaninya yang namanya Timotius. Di penghujung suratnya itu ada satu nama yang juga disebut oleh Paulus, yaitu Markus. Paulus ngomong sama Timotius, Tim, semua sudah meninggalkan aku sekarang. Yang sama aku sekarang ini, yang nemenin aku cuman satu tok, namanya Lukas. Lukas masih bertahan bersama dengan aku, yang lain gak tahu kemana. Nah tolong Tim, Paulus bilang begitu sama anak rohaninya dalam suratnya. Tolong Timotius, bawalah Markus ke sini. Karena pelayanannya penting bagiku. Nah ini menunjukkan Paulus pada akhirnya memiliki rekonsiliasi dengan Markus. Marah boleh, tapi pastikan kita selesaikan. Mau selama apapun itu kemarahan kita, jangan dibiarkan gantung.
Nggak ada yang namanya sembuh oleh waktu, itu nggak ada. Harus tetap diselesaikan, harus tetap dirampungkan. Paulus pada akhirnya ketika sempat marah kepada Markus dan akhirnya membuat dia berpisah dengan Barnabas, sohibnya, partnernya dalam menginjil. Tapi kemudian di usia senjanya Paulus memohon Timotius untuk membawa Markus. Markus ini penting bagiku. Dan Markus yang ini, yang namanya Yohanes Markus ini, inilah yang menulis Injil Markus. Pelayanannya penting. Injil Markus penting loh. 1 daripada 4 Injil sinopsis. Bukan orang sembarangan. Akhirnya Markus dimuridkan oleh Petrus dan Barnabas, dipoles oleh Paulus. Jadi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kemarahan bisa muncul tapi kita harus menyelesaikannya. Bila kita jadi marah, sesegera mungkin kita selesaikan, kita minta maaf karena kita mengungkapkan kemarahan kita. Misalkan saya marah dengan Pak Ruli. Pak, kurang cocok Pak nih ngono kuwi. Ngene. Saya ungkapkan kemarahan saya, tapi setelah itu ya selesaikan. Pak, sorry ya Pak. Enggak ada maksud Pak. Ini semata-mata hanya karena begini. Saya marah sama Niel itu sering, itu anak saya kok. Umurnya belum ada 3 tahun, logikanya belum sempurna. Anak umur 3 tahun, logikanya sempurna kayak apa? Wong yang sudah belasan tahun aja kadang-kadang logikanya nggak sempurna. Yang puluhan tahun kadang-kadang juga cara berpikirnya masih error, apalagi belum ada 3 tahun. Dilarang malah dilakukan. Betul enggak Pak? Anak kecil kan gitu ya, dipenging malah dilakukan. Ojo, malah penasaran. Kadang-kadang harus saya marahi, harus saya tegur. Tapi saya pastikan setiap kali saya marah sama Niel, saya pasti akan selesaikan itu. Saya peluk dia, saya bilang maafin papi. Niel harus nurut. Yang sayang sama papi, sayang. Kalau sayang nurut. Diselesaikan. Jangan biarkan gantung. Oleh karena itu, jangan biarkan kemarahan itu terus berlarut-larut sehingga menimbulkan dosa. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membantu kita menyelesaikan kemarahan. Yang pertama, mari kita berpikir bahwa perbedaan itu wajar. Terimalah perbedaan. Sebenarnya ini adalah jawaban dari isu yang tadi di awal. Perbedaan, kesenjangan, kekristenan, dan konflik internal. Ini solusinya. Ketika terjadi emosi kemarahan karena faktor perbedaan, suami istri, sering marahan enggak Pak Ruli? Wajar, karena dibesarkan di beda budaya dalam keluarganya. Sering terjadi konflik, ya wajar. Dalam gereja ada konflik, perbedaan pendapat. Wajar enggak Pak Daniel? Wajar. Ya, masing-masing punya cara berpikirnya sendiri-sendiri. Tapi mari kita terima perbedaan itu. Kita cari jalan tengah. Kemudian mengucap syukur dalam segala keadaan. Kenapa tuh kita marah? Salah satu hal penyebab kita marah itu apa toh? Karena ekspektasi kita tidak menjadi realita. Karena harapan kita tidak terwujud. Kita marah. Istri misalnya. Ketika masak ke suami, harapannya suami akan memuji masakan itu. Tapi ternyata karena suami sedang banyak pikiran, ketika disuguhkan makanan itu, suami hanya memakannya tanpa mengucapkan kata-kata pujian. Lupa, mungkin saking laparnya. Istri menjadi kecewa. Pikirku bakal dipuji, bakal dikasih ucapan terima kasih, kok malah menenglai. Apalagi kalau begitu tahu panganannya radintekke. Wah sudah, perang dunia itu. Apa ora enak apa piye? Besok masak ODW gitu. Bener enggak Pak? Bener enggak Bu? Perbedaan pendapat wajar terjadi. Oleh karena itu kita belajar juga mengucap syukur dalam segala keadaan supaya ketika hal-hal yang terjadi itu di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, kita bisa nerimo. Bisa nerimo. Ingat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tadi ketika saya mau cul gitu, saya ingat saya orang Kristen, saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Nek saya cancul di sini, saya ngamuk di sini, saya mencak-mencak di jalan. Tahu-tahu ada Pak Ruli lihat, Pak Yoto lihat, Bu Nyoman lihat, Mas Wahyu lihat. Apa saya jadi berkat? Enggak jadi berkat. Kemudian juga pikirkan menyelesaikan konflik untuk membangun. Konflik pasti terjadi, tapi konflik yang tidak diselesaikan itu menghancurkan, konflik yang bisa diselesaikan itu membangun. Di dalam gereja konflik terjadi, marah, neng-nengan. Udah sekarang waktunya kita saling terbuka, ungkapkan kemarahanmu, mentu bleng. Tapi ya jangan dibiarkan.
Kemudian habis itu mintalah maaf. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak ada berniat menyakiti hati, ini semata-mata pendapat saya. Tidak apa-apa, itu membangun. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi marah itu boleh, tetapi kemarahan yang tidak diselesaikan itu akan merusak. Selesaikan. Dengan cara yang baik tentunya, bukan malah kayak tadi. Aku marah, penyelesaiannya piye? Tusuk aja, cep. Bukan gitu, itu bukan penyelesaian yang benar. Penyelesaian yang baik itu sifatnya rekonsiliasi, menyatukan kembali. Yang ketiga, kemarahan itu harus disingkirkan. Katakan harus disingkirkan. Sekalipun marah itu diperbolehkan, tapi Paulus berkata buanglah kemarahan. Perhatikan Bapak Ibu, walaupun di ayat yang ke-26 Paulus bilang gini, marahlah. Ayat 26, jikalau kamu menjadi marah, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Atau dalam terjemahan aslinya, imperatif, dorongan, perintah, nesuo, ayat 26. Tapi ayat 31 bilang apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang. Sekalipun marah itu boleh, tapi karena Paulus tahu kemarahan itu potensinya menjadi dosa itu gede banget. Orang marah bisa bunuh, orang marah bisa dendam, orang marah bisa bohong, orang marah bisa zina. Potensinya gede banget untuk berubah jadi dosa. Kalau memang kita bisa membuang kemarahan, buang aja. Jangan karena kita merasa kemarahan itu diperbolehkan, terus kita setiap kali marah kita ungkapkan, kita ledakkan dengan sia-sia, malah jadi dosa. Oleh karena itu kemarahan harus disingkirkan, dibuang. Sekalipun marah adalah ekspresi, namun marah adalah pintu bagi banyak dosa bisa masuk. Oleh karena itu Paulus dengan tegas berkata, buanglah kemarahan. Ayat 32-nya, kalau 31-nya dibilang buang segala ini, ayat 32-nya Paulus lanjutkan dengan kata-kata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekalipun marah diperbolehkan, tapi buanglah. Nah, marah dibuang, kemudian hendaklah yang dikenakan adalah bukan kemarahan tapi keramahan seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan kata-kata ini. Kalau kemarahan Kristus menjungkir balikkan meja, menegur murid-muridnya, kemarahan Kristus kita gunakan sebagai pembenaran untuk marah, kenapa keramahan Kristus yang lebih utama tidak kita gunakan untuk teladan supaya kita enggak marah? Nanggap? Kamu kok marah kenapa? Wajar no, Tuhan aja marah kok. Itu meja-meja penukaran uang dibalik-balik sama Tuhan. Padahal 3,5 tahun pelayanan Tuhan dicatat di Alkitab dalam Injil sinopsis. Tuhan Yesus marah, kita hanya mendapati beberapa kali. Betul? Yang lainnya apa? Keramahannya, belas kasihannya. Betul? Dia menyembuhkan, dia menolong, dia memberkati, dia memulihkan, memberi makan 4.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Bagaimana dia tergerak belas kasihan untuk melayani jiwa-jiwa seperti domba tanpa gembala. Banyak hal teladan-teladan kasih yang ditunjukkan Tuhan selama 3,5 tahun pelayanannya. Kenapa enggak kita pakai teladan-teladan kasih ini untuk membuat kita tidak marah? Kenapa kita lebih memilih mengambil kemarahan Kristus, menjungkir balikkan meja penukar uang untuk membenarkan kemarahan kita? Walaupun Yesus pernah marah, tetapi kita tetap punya pilihan untuk tidak marah. Atau minimal lambat untuk marah. Amin. Karena kita mau mencontoh keramahannya, bukan hanya kemarahannya. Sekarang bisa kita jawab, boleh nggak kita marah? Boleh, karena marah itu ekspresi emosi. Dosa nggak marah itu? Tidak. Marah nggak dosa. Tapi kemarahan yang tidak dikendalikan membuatnya jadi dosa. Marahnya nggak dosa, Pak. Karena Allah pun marah. Tuhan Yesus pernah marah. Tapi ingat, harus diselesaikan. Jadi sampai batasan mana kita boleh marah? Kesimpulannya, boleh nggak marah? Boleh, Pak.
Sampai sebatas apa kita marah? Jangan berbuat dosa dan harus diselesaikan. Dapat jawabannya? Orang Kristen boleh marah? Boleh. Sampai sejauh mana kita marah? Jangan sampai kita berdosa ketika marah dan harus ada rekonsiliasinya. Harus ada penyelesaiannya. Maka kita tidak berdosa. Tapi kalau kita marah, kemudian ngumpat, bunuh, bohong, dan lain sebagainya, jelas menjadi dosa, apalagi tidak ada penyelesaian. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita masuk ke penerapan. Yang pertama, Kristus adalah teladan kita untuk lambat marah. Sekalipun Yesus Kristus pernah marah, tapi pilihlah untuk menjadikan Yesus Kristus teladan untuk kita lambat marah. Dia pribadi yang ramah, dia pribadi penuh kasih, penuh kemurahan. Kemudian kemarahan sekalipun diperbolehkan, tetap harus diselesaikan. Kalau sudah terlanjur marah, sudah terlanjur pernah ngomong marah, mengungkapkan kekesalan, dan belum diselesaikan, pulang dari sini penyelesaian. Pak, aku minta maaf. Bu, aku minta maaf. Dek, aku minta maaf. Mas, aku minta maaf. Selesaikan, jangan dibiarkan gantung. Kalau memungkinkan, jangan marah. Sebab marah itu pintu masuk. Banyak sekali dosa bisa terjadi di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan naikkan suatu pujian, sentuh hatiku, untuk menghantar kita dalam perenungan dan juga menyongsong perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai mengalir. Biar jemaat saja katakan, Bapa sentuh hatiku. Biar Tuhan yang mengubah hati kita. Mungkin dahulu kita mudah sekali marah, temperamental, kita mudah meledak-ledak. Tapi kita percaya Tuhan mampu merubah hidup kita, hati kita menjadi ramah, lemah lembut, lambat untuk marah. Kita percaya Tuhan
yang mampu mengubahkan. Saya undang ke depan Pak Iwan dan juga Mas Adi Kren untuk membantu saya melayani perjamuan kudus. Mari kita katakan sekali lagi, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih seperti kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, air mengalir, pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari ini kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Apabila di waktu-waktu yang lampau kami seringkali mudah tersulut emosi, kami sumbu pendek, mudah terpancing untuk marah, temperamental. Tapi mendengar firman Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan agar kami menjadi manusia baru yang punya karakter, watak, sifat lambat untuk marah. Tuhan rubah hati kami, hati yang lama yang mudah sekali tersulut emosinya, dirubah menjadi hati yang baru penuh kasih mesra, penuh keramahan, penuh kelembutan, sehingga kami bisa menahan diri kami untuk tidak menjadi marah. Sekalipun marah bukanlah dosa, namun seringkali marah menjadi pintu masuk di mana dosa terjadi. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami bisa mengendalikan diri kami, tidak mudah untuk marah, agar kami tidak terpancing untuk melakukan dosa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan kuduskan setiap kami. Terlebih lagi kami boleh memandang, menghayati karya Kristus di kayu salib sebagai korban yang mahal harganya, yang menebus, membayar diri kami dengan sempurna. Layakkan jemaat semua, terkhusus para pelayan-Mu, Pak Iwan dan juga Pak Adi, untuk dapat menjadi pelayan-pelayan perjamuan kudus-Mu. Dan kami boleh bersama-sama merenungkan, menghayati kasih yang terindah yang pernah kami terima. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempersiapkan hati kami menerima perjamuan kudus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk dan pelayan perjamuan akan membagikan. Kita akan naikkan pujian lagu ini tadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Kau yang selalu menyertai kami. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini ada Engkau yang selalu memberi rancangan yang paling baik. Oleh karena kasih, dari jemaat Tuhan katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa, saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Menjadi yang, mari ungkapkan pujian ini
seraya meminta kepada Tuhan untuk memberkati kita hati yang baru, hati yang lambat untuk marah, hati yang sabar, lemah lembut, penuh kasih. Sebab Kristus tinggal dalam hati kita. Dia yang menolong, Dia yang memampukan kita. Terima kasih Tuhan. Bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada, bagai air mengalir. Kami imani Kristus ada dalam hati kami dan menganugerahkan kasih yang limpah, kasih yang terus senantiasa mengalir, tiada pernah berhenti, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang lambat untuk marah, sabar, penuh kasih, lemah lembut, menunjukkan pribadi Kristus sungguh-sungguh hidup dalam hati kami. Mampukan kami Roh Kudus, sebab kedagingan kami lemah, sebab kemanusiaan kami lemah, seringkali kami mudah terjatuh dalam dosa. Tapi Roh Kudus yang akan menolong kami, membantu kami, mengingatkan kami, memampukan kami untuk tetap menjadi pribadi yang lemah lembut, lambat untuk marah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari sebelumnya kita merenung sejenak. Sesungguhnya karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, kita pantas menerima murka Allah. Kita pantas untuk binasa. Tetapi Allah tidak rela manusia yang dicintainya, dikasihinya, binasa untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah ini adalah berita anugerah bagi kita semua? Sudah sepantasnya kita berterima kasih. Mari kita menaikkan terima kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan sambil mempersiapkan hati. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu dengan tubuhnya. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini yes Lord, Tuhan ada kau. Mari naikkan syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu. Mari angkat tangan kita dan bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah
hari. Thank you Lord. Tuhan adakan syukur Bapa. Sekali lagi katakan bersama-sama, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami terima sepenuh-penuhnya anugerah Allah berlaku dalam hidup kami. Ya Tuhan adakan syukur Bapa. Sebab hari ini Engkau telah adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menerima sepenuh-penuhnya berkat-berkat rohani daripada perjamuan kudus terjadi, tergenapi dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita dan nanti saya minta Saudari Reva untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam yang indah pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan sebagian kecil daripada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang kuduskan, Engkau yang melayakkan persembahan kami ini agar dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, hati yang gembira Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya putri-putri yang ingin bergabung dan belajar melayani, bisa datang hari Senin jam 6 sore di Maestro. Lalu hari Rabu ada jam 10 pagi ada Kristal bekerjasama dengan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara di sela-sela waktu bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan berkat dari siaran tersebut. Lalu ada Oikos Nyipang, nanti tempatnya menyusul di mananya. Dan ada Oikos Kandang Sapi di rumahnya Pak Anton jam 6:30 malam. Hari Kamis ada
latihan praise and worship. Jam 6 sore untuk ibadah raya pertama, jam 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melayani, silakan persiapkan diri. Lalu hari Jumat ada menara doa jam 6 sore di Maestro. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung bersama-sama mendoakan gereja kita, mendoakan bangsa dan negara, monggo Bu, Pak, ditunggu jam 6 sore di Maestro. Yang longgar bisa bergabung. Hari Sabtu jam 5:30 ada ibadah muda remaja Metanex 5:30 di Maestro. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak muda remaja bisa dihimbau untuk bersama-sama bergabung jam 5:30 sore. Lalu Minggu ibadah gabungan sore jam 5 sore, tempatnya nanti akan menyusul diumumkan di grup. Jadi ibadahnya satu kali jam 5 sore, nanti tempatnya akan diumumkan lebih lagi. Bapak ada tambahan? Bapak Ibu Saudara, besok Minggu itu gabungan tapi bukan pagi. Biasanya gabungannya pagi, tapi kali ini gabungannya sore karena ada pembicara tamu yaitu Ketua Umum Sinode Gereja kita, yaitu JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Ya, hari ini beliau sedang ada di Bali, mentahbiskan pendeta dan juga beberapa gereja di Bali. Minggu depan beliau ada di Solo. Minggu pagi beliau pelayanan di JKI Pondok Daud, Banjarsari. Dan minggu sore akan melayani di JKI MCC. MCC Banjarsari atau mana MCC? Di mana-mana lah ya gitu ya. Tempatnya nanti akan menyusul ya. Tamunya Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Itu ketua umum, kalau Adi Grendel ketua khusus. ya, beliau ketua umum, Mas Grand ketua khusus ya. Khusus untuk Mbak Irma. Cie. Tipis-tipis. Angger kelingan tipis-tipis aku rada ora trimo Pak ya to. Tipis-tipis tekan keri tipis. Leker popiye kok tipis. Lah ya ketipisan kata Mas Wahyu, ketipisan Mas ya. Ya, jadi besok lagi untuk lomba stand up comedy itu jangan tipis-tipis terus ya. Sing kandel gitu loh ya. Ya, tempatnya menyusul, alternatif tempat saya buka saja. Kenapa menyusul? Karena kami belum deal antara Hotel Haris atau Hotel Megaland. Ya, ada Megaland itu di Solo Baru, di Slamet Riyadi, atau Hotel Aston. 3 ini. Doakan yang harganya miring Bapak Ibu. Kita cari yang miring pokoknya. Karena efisiensi akhir bulan kita ada ibadah padang. Rekai efisiensi, intinya pokoknya ngirit gitu aja ya. Ya, karena kan kalau ini jelas nggak cukup. Karena kalau digabung paling sekitar 90 sampai 100, 110. Kemarin ketika ibadah gabungan yang lomba itu jumlah kehadiran 103. Ya, jadi kita harus siapkan tempat minimal ya 100. Syukur-syukur kalau hadir semua ya bisa 110-an, 120-an. Oleh karena itu tempatnya harus kami cari yang memadai. Kalau Hotel Haris yang 2 kali kita pakai untuk Natal dan pentahbisan itu cukup lumayan tarifnya. Sedang kita nego. Bantu doa Bapak Ibu supaya dapat tempat yang harganya rada miring dan tempatnya jangan miring. Ya. Lawang Junjing itu kan lawangnya ya miring gitu. Tapi kegedean kalau lawang Junjing kebesaran ya. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri, kita tutup dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya. Sehat selalu Bapak Ibu Saudara ya. Kita berjumpa ibadah minggu depan jam 5 sore. Segala hormat syukur kami haturkan di hadapan Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami terima pada ibadah sore malam hari ini. Hati kami bersuka cita, lewat puji-pujian kami memperoleh pengharapan, kekuatan yang baru. Lewat firman Tuhan kami diingatkan bahwa kemarahan itu sesuatu hal yang bisa berbahaya karena bisa membawa kami masuk dalam pencobaan, masuk dalam dosa. Oleh karena itu kami belajar untuk menjadi pribadi manusia baru, pribadi yang lambat untuk marah. Tuhan berkati Tuhan, para pelayan-Mu sudah melayani, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang lebih besar, dipakai untuk menjangkau semakin banyak jiwa, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Berkati setiap kami semua Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir sore malam hari ini, berkati dalam keluarga kami, agar menjadi keluarga yang harmonis, hangat, penuh dengan cinta kasih mesra,
seisi rumah kami dijangkau oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami percaya pekerjaan tangan kami yang kami tekuni, yang kami lakukan dengan jujur dan tanggung jawab, diberkati oleh Tuhan, bertambah-tambah, terus bertumbuh, sukses, berhasil, berlimpah-limpah. Kami pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati pendidikan anak-anak kami, bahwa mereka menjadi murid-murid yang pintar, yang cerdas, yang jenius, mendapat banyak kesempatan baik, dipakai Tuhan menjadi sinar dan garam bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas prestasi-prestasi yang mereka peroleh. Tuhan berkati setiap kami semua dalam menghadapi tantangan pergumulan hari-hari ini. Setiap pribadi tentu memiliki tantangannya masing-masing. Hamba tidak tahu menau satu persatu Tuhan, tapi satu hal yang kami pegang dan kami percaya bersama-sama, bahwa Tuhan kami, Tuhan yang mengetahui pergumulan-pergumulan kami, Tuhan yang akan menolong, membawa kami lepas, keluar dari permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jawaban-Mu, pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya dengan cara menurut kehendak-Mu saja. Kami serahkan hidup kami belajar percaya, kami tidak mau dihempas oleh kekhawatiran, tapi kami mau belajar berserah dalam iman. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang mungkin sedang sakit atau mungkin dalam kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Kami berdoa bersama-sama bersehati di dalam nama Yesus. Tuhan beri kesembuhan, pemulihan, kekuatan sehingga boleh pulih kembali prima seperti sedia kala. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yang bersuka cita dalam seminggu ini karena bertambah usianya. Kami berdoa Tuhan berikan berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa, diberkati dan senantiasa menjadi berkat, diberikan berkat-berkat panjang umur, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kelimpahan, kesehatan, semua yang terbaik daripada Tuhan dicurahkan, dilimpahkan bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bertambah usia ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan tolong sertai. Sampaikan kami di rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah persekutuan yang akan datang. Ibadah persekutuan selama sepekan ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan, berjalan dengan baik, dengan lancar, khususnya ibadah gabungan minggu depan, di mana akan dilayani oleh Ketua Umum CKI, yaitu Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Tuhan akan lancarkan semuanya. Tempat yang kami cari, Tuhan tunjukkan yang terbaik. Jemaat semua terdorong untuk hadir, bersama-sama merasakan berkat-berkat Tuhan, lawatan Tuhan di ibadah raya minggu depan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Tuhan bersama-sama kami akan menyongsong menerima berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu saudara semuanya, mari kita membuka kedua tangan kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh-Nya, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan, serta kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah dalam hatiku dan hatimu. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan setiap doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
minggu. Tuhan Yesus memberkati.